Jadi Indonesia itu punya aspal yang sangat bagus. Di dunia mungkin hanya beberapa kok, 3 atau 4. Where'd that come from? It's nanotech. You like it? Nanoteknologi merupakan salah satu bidang yang dikembangkan di era revolusi industri keempat ini dan juga dapat diterapkan pada bidang lainnya. Apa jadinya ketika lapisan anti bocor bertemu dengan nanoteknologi? Bahkan ada salah satu startup lokal yang berhasil meneliti dan mengembangkan hal tersebut. Bicara nanoteknologi itu bicara ukuran sebetulnya ya. Jadi nanoteknologi itu sangat kecil sekali, yang mana kita dalam riset yang kami lakukan dengan tim, kita melakukan riset untuk nanosilika. Nah, nanosilika sendiri fungsinya banyak sekali, selain tadi untuk konstruksi, untuk manufaktur material, dia juga bisa untuk farmasi, untuk bisa diformulakan dengan karet, dan banyak sekali Pak. Jadi luar biasa fungsinya, dan saya hanya mengambil sebagian, yaitu untuk material konstruksi. Ininya apa, dampaknya apa, atau efeknya apa dengan nanoteknologi dibandingin yang lain? Karena dia bicara partikel yang sangat kecil, dia bisa memodifikasi, kalau saya dengan bahan baku aspal ya, aspal tersebut jadi lebih berbeda, dia lebih kuat, dan partikel nano itu bisa masuk ke pori-pori permukaannya. Jadi gedung bisa lebih terlindungi sampai ke pori-porinya. Problemnya kalau di bidang saya, kan kebetulan di bidang konstruksi dan infrastruktur. Jadi saya melihat dengan iklim Indonesia yang seperti ini, banyak gedung-gedung baik dari hosting, ruko, perkantoran, dan gedung lainnya itu permasalahan tentang cor, baik di dak, atap, dinding, dan lain-lain. Nah, saya melihat itu bukan kita salahkan produk yang ada gitu kan, tapi sebetulnya iklim Indonesia juga unik karena tropis, dan kita sering alami yang mana jam 11 sampai jam 2 siang itu teriknya luar biasa gitu kan, tapi tiba-tiba pedes hujan. Betul. Nah, itu kalau bahasanya dak itu untuk dia kesempatan untuk menuai susutnya dia harus tepat, dan kadang-kadang menjadi retak. Nah, itu perlu ditangani secara khusus dengan produk-produk yang khusus pula. Akhirnya kita riset berbagai macam produk, dan saya dengan berbasis nanoteknologi membuat produk yang namanya bitumen nano. Dan sudah hasil risetnya bagus, diuji oleh BPPT, sudah proven, dan sudah digunakan oleh banyak tempat. Itu sih ininya yang kita selesaikan gitu. Bitumen nano merupakan produk yang memadukan sifat aspal sebagai pelapis anti bocor, dimodifikasi dengan formula khusus yang menerapkan teknologi nano, mampu meresap hingga ke dalam pori-pori material dan merekat kuat pada media, sehingga melindungi bangunan dari rembesan air dan bocor dengan sangat baik. Awalnya kandungan dalam negerinya tuh hanya 30-40% lah. Terus kita upayakan terus-menerus, dari tahun 2017 masih riset ya. Nah, kemudian akhirnya kita bisa mengoptimalkan dengan bahan baku lokal aspal buton. Jadi Indonesia itu punya aspal yang sangat bagus. Di dunia mungkin hanya beberapa kok, 3 atau 4 aspal yang bagus, sumber aspal yang bagus, alami, salah satunya buton. Sebenarnya apa sih ya supaya teman-teman juga mengerti dan juga dipakainya untuk apa seperti itu? Ya, bitumen nano itu kan sebetulnya teknologi yang teman-teman create itu untuk perlindungan. Perlindungan dalam arti dia untuk melindungi dari korosi, untuk logam-logam, dan juga untuk gedung yang sifatnya biar dia aman dari bocor. Ada halte Transjakarta. Dulu halte Transjakarta itu lantainya lantai bordes atau metal. Nah, jadi teman-teman merasa, teman-teman dari maintenance halte di Transjakarta itu dia ingin ada sesuatu inovasi gitu. Dia mencoba apa sih problemnya? Oh, problemnya ternyata di situ panas kalau siang.
Kemudian kalau hujan licin. Dan kadang-kadang kalau sedang orang itu mengejar bis, itu lari. Dan suaranya luar biasa membuat orang jadi stres lah. Oke, dari situ kan kami coba tangkap apa-apa yang bisa kita analisa, kita lakukan riset, dan akhirnya kita coba sodorkan satu solusi, yaitu dengan semacam fiber semen, satu lantai fiber semen yang atasnya kami coating. Kami coating dengan nanopaint, semacam epoksi yang di dalamnya ada silika nano, yang itu adalah untuk menjawab tadi itu. Dan sudah digunakan di beberapa halte bahwa ternyata benar itu bisa mengurangi suhu ruang, kemudian juga kalau hujan juga tidak licin, dan yang pasti suara tadi itu yang tadinya dag itu udah tidak seperti itu lagi. Nano Powertech Industry dalam riset dan pengembangannya dibimbing langsung oleh Balai Inkubator Teknologi BPPT dan Zona Bisnis Teknologi TBIC Puspitek. Selanjutnya untuk proses mencapai hasil yang terbaik, Nano Powertech Industry melakukan kemitraan strategis dengan berbagai instansi dan pihak terkait. Kami itu di tahun 2018-2019, kami dibina di inkubator dengan berbagai macam fasilitasnya, dan kami juga mewakili Indonesia ke New Delhi. Waktu itu ada Innovation Summit 2019-nya, alhamdulillah 3 besar di BWPT Innovator Award. Kemudian saya menang di situ, dan beberapa penghargaan lainnya, karena yang dinilai adalah bukan hanya teknologinya saja, tapi pemanfaatan teknologi itu untuk masyarakat. Sesuai dengan visi misi kami, bahwa kami ingin memberikan apa yang kami ada, tim dalam arti ya, tim yang ada, potensi Indonesia dalam hal ini bahan bakunya, kemudian juga didukung oleh berbagai pihak termasuk regulator pemerintah dalam hal ini. Ya, saya terima kasih dengan BPPT, dengan Puspitek, Ristek ya, BRIN gitu ya, yang akhirnya mereka benar-benar membukakan pintu, berikan kesempatan yang luar biasa kita untuk bisa tampil ya. Awalnya tampil dulu, kemudian bahkan mereka mendorong. Jadi kita dalam waktu yang sangat singkat benar-benar jadi akselerator bagi kami gitu sih. Nah, kedepannya bahwa apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat lah untuk masyarakat luas. Yang pasti tentukan tujuan, semangat, dan pantang menyerah. Satu kalimat, mudah-mudahan itu bisa menjiwai lah. Melalui inovasi dan kreasi, Indonesia maju. Salam inovasi.